Anthony Robbins seorang motivator dan dia terkenal sebagai coach orang-orang besar di dunia, punya cara unik bagaimana membangun kesadaran di putranya agar dia tidak terlibat terhadap narkoba atau hal-hal adiktif yang berbahaya lainnya. Bukan dengan nasihat, bukan dengan ceramah yang panjang, tetapi Anthony Robbins ini mengajak anaknya untuk berkunjung ke panti rehabilitasi korban narkoba. Di sana anaknya langsung menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang-orang yang menjadi korban narkoba hidup menderita. Mereka hidup dalam jeratan adiksi narkoba sampai mereka kehilangan kendali atas tubuhnya, bahkan beberapa dari mereka dalam kondisi sekarat menjelang kematian. Dengan melihat sesuatu yang mengerikan itu, langsung tertancap dalam pikiran anaknya bahwa narkoba itu begitu berbahaya, bahwa dia akan menjauhi narkoba, dia tidak akan pernah dekat dengan narkoba. Karena dia sudah melihat langsung, seeing is believing, melihat adalah meyakini. Tanpa sepatah kata pun dari Anthony Robbins, anaknya pulang dari tempat itu dengan membawa sebuah kesadaran dan tekad. Dia nggak akan pernah dekat-dekat dengan narkoba. Nah, itulah sebuah cara yang dilakukan oleh Tony Robbins untuk menanamkan sebuah keyakinan, memagari anaknya untuk jauh dari sesuatu yang berbahaya tanpa harus mengatakan, "Jangan dekat ini, jauhi narkoba, stop narkoba," dan lain-lain, tidak, tanpa itu semua. Nah, di episode kali ini, kita akan belajar bagaimana kita menumbuhkan sebuah kesadaran internal, motivasi internal, keyakinan dalam diri, sehingga keyakinan itu akan menjadi satu tombol yang aktif dalam tubuh kita dan menjadi kendali terhadap tubuh kita. Saya akan membahas tentang 10 tombol ajaib yang bisa menumbuhkan internal motivation dan kesadaran internal. Tetap bersama saya di Topi Amali. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Di episode Topi Amali sebelumnya saya pernah mengangkat sebuah tema tentang jalur otak kita ada 2 jalur, yaitu jalur makna dan jalur maksa. Kalau jalur maksa misalnya dengan ancaman, perintah, otomatis otak kita yang merespon adalah otak amigdala atau reptilian brain yang langsung dia itu menolak, resisten, dan radar resistensinya aktif. Ketika diperintah malah nggak mau. Sementara kalau jalur makna adalah ketika otak kita diberikan makna di balik satu perintah atau satu instruksi, tidak dengan ancaman. Untuk mengaktifkan kesadaran internal kita yaitu adalah dengan cara memijit tombol daya perintah internal. Menurut Pak Munif Hatib dalam buku Sekolahnya Manusia bahwa setiap orang itu punya tombol internal yang menjadi daya perintah dan memerintahkan tubuh dan jiwa kita untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana dari cerita Tony Robbins tadi, anaknya menumbuhkan kesadaran daya perintah internal untuk menjauhi narkoba sehingga dia akan melakukan perintah dari dalam dirinya, bukan perintah dari luar. Nah, di episode kali ini saya akan membagikan tentang apa saja daya perintah internal yang saya sebut sebagai 10 tombol ajaib. Nah, tapi saya tidak akan membagikan 10-10-nya, saya akan memberikan 5 tombol saja. Tombol yang pertama, yaitu adalah joy atau kesenangan. Ketika tombol dalam diri kita yang nama joy tadi atau kesenangan, maka sebetulnya kita sudah bisa memerintahkan tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Walaupun kita sedang malas, tetapi ketika tombol itu diaktifkan, kita bisa melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Volkswagen dengan sebuah eksperimen, sosial eksperimen, di mana orang-orang biasanya membuang sampah sembarangan atau membiarkan sampah berceceran di sekitar tong sampah. Para peneliti ini bereksperimen bagaimana agar mereka mau memungut sampah dan memasukkannya ke tong sampahnya. Maka mereka mendesain si tong sampah ini, ketika orang memasukkan maka ada efek suara. Ting, boom, gitu. Sehingga ada sensasi tertentu. Ketika ada seorang mencoba memasukkan, ting, boom. Hah? Ada sensasi. Kemudian orang mencoba lagi dan yang lain ingin mencoba, ingin mencoba. Sehingga mereka melakukan itu dengan sukarela, tidak ada yang memerintah, tidak ada tulisan
buanglah sampah pada tempatnya, tetapi karena ada sensasi yang dia dapatkan, sensasi kesenangan, maka mereka melakukan itu. Banyak experience seperti itu juga. Saya pernah ditanya oleh seorang guru dalam sebuah training, "Kang Irfan, kenapa ya siswa kami, mereka ketika pelajaran matematika, mereka lebih senang malah ngumpul di toilet," katanya. Ya, jadi sebetulnya pertanyaan itu adalah sebuah pernyataan bahwa toilet lebih menyenangkan dari pelajaran matematika, atau sebaliknya mereka tidak suka matematika. Dan saya punya sebuah case di mana anak-anak yang tidak suka matematika menjadi suka matematika karena belajar matematikanya menggunakan board game. Disitulah menjadi bukti bahwa ketika seseorang teraktifkan tombol kesenangannya, dia mau melakukan sesuatu yang dulu mungkin dia tidak senangi. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Itu yang pertama, itu tombol joy. Nah, yang kedua ini adalah sesuatu yang basic banget, yaitu tombol needs. Ketika kita rebahan, malas, dan kita merasa perut kita lapar, walaupun kita dalam kondisi sudah PW, tapi karena tubuh kita menuntut kita untuk mengisi, dan ada tuntutan untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh kita, pasti kita menggerakkan mencari makanan. Itulah needs. Ketika kita butuh, maka kita cenderung melakukan sesuatu dengan kesadaran internal tanpa harus ada yang ngasih tahu bahwa kamu lapar. Cukup perut kita yang mengasih tahu kita lapar. Demikian juga ketika kita tidak merasa butuh belajar matematika, kita tidak akan mau matematika. Sampai suatu ketika saya pernah mengalami memimpin sebuah perusahaan, harus membaca laporan keuangan, disitulah ada tombol kebutuhan yang muncul. Saya ternyata butuh pelajaran menghitung matematika, kemudian pembukuan, dan financial literacy. Maka saya belajar lagi. Yang dulu ketika sekolah, saya merasa tidak butuh dan saya tidak tergerakkan untuk belajar itu. Kebutuhanlah yang akhirnya menggerakkan seseorang menjadi daya perintah bagi orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Hal yang lain, yang tombol ketiga adalah tombol pride atau kebanggaan. Kalau kita lihat mengapa anak geng motor itu mau meresikokan dirinya dengan ngebut-ngebutan tanpa helm, apa sebetulnya yang menggerakkan mereka? Daya perintah internal apa yang menggerakkan mereka? Itu adalah daya perintah yang namanya pride, kebanggaan. Mereka bangga diberi tepuk tangan oleh teman-teman gengsnya, bahkan mereka diberi misi yang sangat berbahaya, yaitu harus mencuri helm standar yang mahal sebagai bukti bahwa mereka bisa melakukan sebuah kriminal dan bisa diterima di kelompok mereka. Itu adalah pride. Pride yang ditumbuhkan, pride yang dimunculkan, yang menjadi daya perintah sampai orang tersebut mau melakukan sesuatu yang bahkan meresikokan nyawanya. Yang keempat adalah tombol benefit atau manfaat. Kalau kita lihat orang yang nge-gym harus membayar, harus capek pagi, sampai berkeringat, dan dia mungkin di bawah seorang personal trainer melakukan sesuatu yang berat, yang mungkin lebih asik kalau dia rebahan saja di rumah. Tetapi kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia merasakan manfaatnya. Setelah nge-gym menjadi merasa lebih fresh, menjadi merasa lebih sehat, merasa lebih fit, sehingga besoknya dia nge-gym lagi, nge-gym lagi, nge-gym lagi. Begitu. Jadi ketika kita sudah merasakan manfaatnya, maka kita cenderung untuk melakukan lagi. Karena ada hormon-hormon seperti dopamin atau oksitosin yang memberikan rasa kepuasan ke dalam diri dan merasakan manfaatnya pada tubuh, sehingga kita mau mengalami lagi, mendapatkan lagi pengalaman yang sama dari manfaat yang didapat. Dan yang kelima, yaitu adalah curiosity, yaitu keingintahuan yang menggerakkan Columbus untuk mengelilingi dunia atau Ibnu Battuta untuk menjelajahi dunia, yaitu adalah keingintahuan. Dia ingin tahu apa yang terjadi di belahan bumi yang lain. Dia ingin tahu peradaban apa yang terjadi di benua yang lain. Kita mau begadang sampai baca novel terus karena kita ingin tahu bagaimana akhir dari konflik dan bagaimana endingnya. Kita nonton film, kita karena penasaran. Atau mungkin main games, kita penasaran. Atau kita scrolling, itu adalah curiosity, penasaran. Dan penasaran inilah, curiosity ini yang menjadi daya perintah besar yang akhirnya membuat para ilmuwan menemukan penemuan-penemuan besar dalam sejarah hidup manusia. Nah,
Itulah 5 tombol daya perintah dalam diri kita, yang kalau kita bisa temukan daya perintah itu dalam diri kita, dalam anak kita, dalam siswa kita, tanpa harus kita memerintah, berceramah, apalagi marah-marah, kita sudah bisa membantu seseorang atau diri kita itu melakukan sesuatu dengan motivasi internal tanpa harus ada yang menarik atau mendorong dari luar. Itu 5 dari 10 tombol yang saya tulis di buku Disiplin Positif. 5 lagi silahkan baca lagi dalam buku Disiplin Positif, temukan tombol-tombol tersebut. Ketika kita menemukan 10 tombol tersebut, maka kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita bisa menjadi pengendali dan pilot buat diri kita sendiri, asal kita tahu tombolnya. Nah, nanti di sesi tips and trick, saya akan memberikan beberapa hal yang lebih praktis lagi, bagaimana agar tombol-tombol tersebut bisa aktif dengan bantuan pengkondisian di sekitar kita. Terus bersama saya di Topi Amali. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amali, yuk meraba. Saya akan memberikan tips, tetapi saya memberi tipsnya dibagi 3 bagian, yaitu buat menumbuhkan kesadaran internal atau mengaktifkan 10 tombol buat anak-anak, prasekolah dan usia sekolah, ya, mungkin untuk Anda yang punya anak, dan untuk orang dewasa atau pradewasa, karena ini 2 cara yang berbeda. Nah, untuk menumbuhkan tombol untuk anak-anak, karena di usia ini yang lebih dominan adalah persepsi dan emosi, maka untuk menumbuhkan tombol ini gunakan sesuatu yang imajinatif yang bisa menyentuh emosi. Apa itu? Yaitu cerita. Ya, menggunakan cerita maka tombol kesadaran internal anak-anak akan aktif. Contohnya, saya menulis buku Halo Balita, yaitu tentang Sali dan Salihah. Aku bisa mandi sendiri, aku bisa membereskan sendiri. Anak-anak ternyata dengan membaca itu mereka mirroring, yaitu melihat seolah-olah diri mereka adalah Sali Salihah. Aku pengen kayak Sali Salihah, aku mandiri kayak dia, aku bisa mandi sendiri, aku bisa membereskan mainan sendiri seperti Sali Salihah. Demikianlah anak-anak dibangkitkan oleh sesuatu yang menyentuh emosi dan mirroring dari orang-orang sekitarnya, dan buku cerita atau cerita menjadi sesuatu yang paling efektif. Oleh karena itu, kenapa orang tua kita dulu sering memberikan cerita-cerita sebelum tidur? Sebetulnya itu sedang mengaktifkan tombol internal dalam dirinya, yaitu nanti ada tombol apa? Yaitu tombol pride, aku bangga, seperti tokoh dalam cerita tersebut. Jadi, gunakan cerita. Untuk orang dewasa, termasuk buat diri kita orang dewasa, tentu saja cerita cukup bermanfaat, tetapi ada hal yang lain, karena ketika kita tumbuh dewasa, kognisi kita semakin kuat, maka segala sesuatu yang bisa menggerakkan dan menjadi daya perintah internal harus selalu sinkron dengan logik kita. Sesuatu yang tidak logik cenderung kita tolak. Kenapa harus sholat? Lihat orang-orang aja sholat, ternyata mereka perilakunya masih kurang bagus, misalnya begitu. Atau bahkan ada yang mempertanyakan, Tuhan, kenapa harus menyembah Tuhan? Dengan dia melawannya dengan logika-logika yang sangat positivistik. Oleh karena itu, untuk usia yang dewasa, termasuk diri kita yang dewasa, maka kita harus punya cukup amunisi yang meyakinkan untuk meyakinkan otak kita sendiri atau meyakinkan anak kita yang sudah remaja atau dewasa yang memerlukan keyakinan. Oleh karena itu, gunakan otonomi. Ya, gunakan otonomi seperti yang dilakukan oleh Anthony Robbins tadi, mengajak anaknya yang sudah akan beranjak dewasa untuk melihat langsung agar masuk akal buat otaknya bahwa betul dengan narkoba ini orang bisa hidupnya berantakan karena saya langsung melihatnya. Jika kita mau meyakinkan bahwa anak-anak kita harus belajar matematika, bukan dengan ceramah matematika itu penting, tapi mungkin kita ajak dia untuk melakukan bisnis, sehingga dia terkondisikan untuk menghitung rugi laba, sehingga dia sadar bahwa matematika itu memang penting untuk masa depan dia, kalau dia ingin sukses dan ingin berbisnis. Itulah yang disebut dengan otonomi. Dan dalam otonomi ini ada yang disebut dengan paradoks otonomi. Semakin kita mengontrol, semakin kita mengendalikan, semakin dia tidak mau dikendalikan. Kemudian, lakukan dialog pemaknaan personal. Ya, kalau ini dilakukan dengan siswa kita, anak kita yang sudah remaja atau pradewasa, maka kita harus memberikan banyak
alasan-alasan yang sifatnya scientific, kemudian rasional, bukti-bukti, evidence-evidence yang nyata, sehingga kesadaran internalnya akan tumbuh. Dia akan merasakan, oh tombol benefit-nya akan tumbuh, tombol needs-nya akan tumbuh, termasuk dari diri kita sendiri juga. Dan yang terakhir adalah kita harus memperlihatkan konsekuensi logis dari satu pilihan. Ketika kita mau melindungi anak-anak kita dari bahaya rokok misalnya, maka kita bisa ajak anak-anak kita untuk ke rumah sakit paru-paru, melihat bagaimana perokok-perokok akhir hidupnya atau cerita kesehatannya seperti apa. Mereka melihat konsekuensi-konsekuensi dari sebuah tindakan. Dengan begitu, tombol dalam dirinya, tombol daya perintah dalam dirinya akan aktif sendiri. Demikian juga buat kita, agar kita semakin yakin terhadap apa yang harus kita lakukan, maka kita harus selalu membaca, mencari role model, kemudian mencari bukti-bukti yang bisa menguatkan keyakinan kita. Sehingga kita akan bisa melakukan apa yang penting buat kita dan apa yang diperintahkan oleh tombol dalam diri kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mengaktifkan tombol-tombol internal dalam diri Anda dan semoga Anda menjadi tuan dan pilot buat tubuh dan diri Anda sendiri. Nah, yang punya pengalaman dari cerita hidupnya mungkin awalnya tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu, tetapi akhirnya motivasinya tumbuh gara-gara tombolnya aktif, bisa tombol gara-gara merasakan manfaat, atau gara-gara kepenasaran, atau karena seneng, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana tombol-tombol internal itu bisa berpengaruh pada perilaku Anda dan bagaimana membangun habit dan kesuksesan Anda di masa depan. Demikian, sampai ketemu di Topi Amali berikutnya.